Haleluya. Shalom saudara. Shalom. Bagaimana kabar saudara? Luar biasa, amin. Merdeka? Merdeka. Wow, luar biasa sekali hari ini saudara. Kita boleh sama-sama merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Seberapa banyak saudara yang percaya hidupmu sudah dimerdekakan oleh Tuhan? Boleh lambaikan tanganmu? Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, sepanjang bulan ini kita membahas tentang dimerdekakan dari keterikatan. Betul? Sepanjang bulan ini kita membahas tentang dimerdekakan dari keterikatan. Artinya apa? Kita dilepaskan, dibebaskan dari keterikatan. Dilepaskan dari ketergantungan. Dilepaskan, dibebaskan dari yang namanya addiction. Ketergantungan saudara. Nah, saya mau tanya saudara, kalau hidup sudah merdeka, perasaannya itu gimana? Kalau hidup sudah bebas, rasanya gimana? Rasanya plong, kata orang, ya kan? Rasanya tuh nggak ada ganjelan lagi, benar nggak? Hidup kalau sudah nggak bergantungan lagi, itu rasanya gimana? Nggak ada beban, betul? Nggak ada beban, nggak ada pikiran-pikiran negatif lagi, benar nggak saudara? Benar? Yang setuju boleh katakan amin? Yang setuju boleh katakan amin? Ujung-ujungnya apa saudara? Kalau hidup kita sudah merdeka, hidup kita sudah bebas, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita jadi bisa nikmatin hidup kita, benar nggak? Ujung-ujungnya kita jadi bisa bersuka cita selalu, benar nggak? Hidup tanpa beban, tanpa masalah, iya kan? Karena kita sudah bebas, benar nggak? Nah saudara, ada perasaan apa yang muncul ketika kita jadi bisa menikmati hidup kita saudara? Yang bebas dari tekanan, yang bebas dari masalah. Ada perasaan apa yang muncul? Perasaan suka? Halo? Suka? Sukacita. Perasaan bahagia. Ada perasaan bahagia saudara, benar nggak? Boleh tampilkan slide-nya? Nah hari ini saudara kita akan fokus sama-sama, kita akan membahas tentang bahagia. Sebelumnya saya mau tanya dulu saudara, kapan terakhir kali kita bisa bahagia? Kapan terakhir kali kita bilang kita bahagia? Atau kapan terakhir kali kita ngerasain rasa bahagia? Bahagia di saat kita masih dalam tekanan, mudah atau susah? Bahagia ketika kita masih dalam masalah, itu mudah atau susah? Susah saudara. Kalau orang bilang tuh gampang-gampang susah, benar nggak? Gampang-gampang susah. Hamba Tuhan bilang, oh iya, kita harus sukacita selalu walaupun kita dalam tekanan. Oke. Oh kita harus selalu bahagia walaupun lagi ngadepin badai. Oke. Kita sih bilangnya, iya pastor, iya kita harus hidup bahagia ya, iya oke. Nah tapi pulang-pulang saudara langsung ngerutuan kita. Langsung bilang apa, halah pastor tadi gak tahu aja. Sesusah apa masalah yang aku hadapin. Alah pastor tadi gak tahu aja gimana pusingnya, gimana bikin sakit kepala, gimana bikin gak bisa tidur bermalam-malam gitu kan. Ngurusin masalah-masalah kayak gini. Belum selesai masalah yang satu, muncul masalah yang baru lagi. Ujung-ujungnya bikin pusing. Nah saudara, kita ini masih manusia saudara. Kedagingan kita masih sering ngeluh. Kedagingannya kita itu masih sering ngerutuan. Kedagingannya kita masih sering ngedumel saudara. Betul nggak? Tapi hari ini saya mau katakan sama saudara, kita punya Tuhan yang melepaskanmu dari segala keterikatan. Setuju katakan yes? Setuju katakan yes? Kita punya Tuhan yang melepaskanmu dari segala keterikatan. Kita punya Tuhan yang membebaskan kita dari segala perangkap. Kita punya Tuhan yang mengangkat kita keluar dari segala masalah yang kita hadapi. Yang setuju katakan amin? Setuju katakan amin? Kebahagiaan itu saudara bukan datang dari keadaan kita.
Kebahagiaan bukan datang dari keadaan kita, tapi dari Tuhan sendiri, sumber sukacita kita. Setuju katakan yes? Setuju katakan yes? Jadi kebahagiaan dari Tuhan, saudara, kalau saya boleh ilustrasikan, itu seperti mata air. Nah, saudara tahu kalau mata air, kalau kita lagi di tengah hutan, saudara, kita ketemu yang namanya mata air. Mata air tuh kalau bicara tentang air apa? Selalu segar, selalu fresh, benar nggak? Selalu segar, saudara. Ya kan? Apalagi kalau mata airnya di pegunungan. Wah, segarnya minta ampun, freshnya minta ampun. Bahkan mungkin dingin, sejuk air itu, ya kan? Nah, saudara, kebahagiaan kita seperti mata air. Artinya apa? Selalu segar, nggak ada habis-habisnya. Selalu fresh, makin kuat ngejalanin hidup. Bikin kita makin kuat, saudara. Nah, hari ini, saudara, saya mau ajak kita sama-sama melihat. Ada pertanyaan yang muncul begini, saudara. Kenapa sih kita harus bahagia? Ya kan? Kenapa sih kita harus bahagia? Nah, hari ini saya mau kita sama-sama belajar ada 5 alasan kenapa kita harus bahagia di dalam Tuhan. Jadi ada 5 alasan kita harus bahagia di dalam Tuhan. Yang pertama, saudara, karena Tuhan mau kita selalu bersukacita. Karena Tuhan mau kita selalu bersukacita. Karena Tuhan memerintahkan kita untuk selalu bersukacita. Boleh tampilkan ayatnya? Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah selalu di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Saudara, ada fakta menarik ternyata di balik ayat ini, saudara. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus, saudara. Waktu Paulus nulis ayat ini, bukan waktu dia lagi liburan. Waktu Paulus nulis ayat ini, saudara, bukan waktu dia lagi kejatuhan uang dari langit. Waktu Paulus nulis ayat ini, saudara, bukan waktu dia lagi dalam keadaan yang happy. Bukan dalam keadaan yang bahagia. Bukan waktu dia lagi hidup bahagia, bukan waktu dia lagi hidup enak, tapi waktu Paulus nulis ini, saudara, di saat dia lagi ngerasain hidup yang kata orang susahnya minta ampun. Ternyata Paulus nulis ayat ini waktu dia di penjara. Di dalam titik terendahnya dia. Dan pesan yang dia mau sampaikan, bahagia itu pilihan, bukan hasil dari keadaan. Sekali lagi, bahagia itu pilihan, bukan hasil dari keadaan. Saudara, Tuhan tahu kita sering ngedumel. Tuhan tahu kita sering ngeluh. Tuhan tahu kita sering ngerutukan. Di saat kita lagi ngadepin masalah, Tuhan tahu pusingnya tuh kayak apa, Tuhan tuh tahu, saudara. Di saat kita lagi ngadepin masalah, lagi banyak cobaan, Tuhan tahu kita nggak bisa tidur. Tuhan tahu seberapa banyak air mata kita yang netes. Makanya dia bilang apa? Bersukacitalah. Berat nggak? Berat, saudara. Saya akui berat, saudara. Dia bilang bersukacitalah karena gini, saudara. Ternyata setelah ayat tadi Filipi 4 ayat 4, ternyata setelah ayat tadi Filipi 4 ayat 6, Tuhan mau bilang kayak gini buat kita. Boleh tampilkan? Filipi 4 ayat 6. Janganlah khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Elohim melalui doa dan permohonanmu disertai ucapan syukur. Tuhan tahu, saudara, apapun beban yang kita hadapin saat ini, apapun beban yang kita pikul saat ini, Tuhan tahu. Dia bilang bersukacitalah senantiasa. Ternyata Tuhan sudah nyiapin sesuatu yang terbaik buat kita. Jangan khawatir tentang apapun juga. Ini pesan Tuhan. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal lewat doa dan permohonanmu. Artinya apa? Kita nggak perlu cemas. Ketika kita lagi mumet, lagi stres, bagiannya kita apa, saudara?
Bagiannya kita cuman disuruh doa. Bagiannya kita cuman disuruh ngobrol sama Tuhan. Bagiannya kita cuman disuruh ngasih tahu sama Tuhan, saudara. Maksudnya apa? Maksudnya itu kayak gini, hubungan anak dan bapak. Benar nggak? Saudara, anaknya kalau lagi struggle, lagi kesusahan, lagi ada masalah, ngobrol sama bapaknya. Seorang bapak nggak mungkin nggak ngeladenin, betul nggak? Seorang bapak nggak mungkin nggak ngeladenin. Seorang bapak pasti lakukan yang terbaik. Apapun caranya, saudara. Bagaimanapun caranya, pasti seorang bapak tuh ngelakuin yang terbaik buat anaknya supaya anak ini keluar. Benar nggak, saudara? Bapak-bapak benar? Akhir-akhir ini, saudara, anak saya tuh lagi sering banget jalan-jalan sendiri. Lagi di tahap dia lagi mengeksplor banyak hal, dia pengen belajar banyak hal. Dan saudara tahu, ketika dia kesusahan buat ngambil sesuatu, entah itu mainan dia, entah itu apapun, ketika dia kesusahan ngambil sesuatu, dia akan narik tangan saya. Dia nggak bicara, saudara. Dia akan narik tangan saya, ngarahin ke benda yang dia mau ambil itu. Nah, perhatikan, saudara. Sebagai seorang bapak, mungkin nggak kita tepis tangannya? Sebagai seorang bapak, mungkin nggak kita tolak? Sebagai seorang bapak, mungkin nggak, apa sih? Mungkin nggak, saudara? Nggak mungkin. Sebagai seorang bapak, sesibuk apapun kita, ya kan? Sesibuk apapun kita, dia narik tangan kita, pasti kita ambil. Kita bantu dia dalam kesusahannya dia. Benar nggak, saudara? Sama halnya seperti Bapa kita di surga. Yang setuju katakan amin. Setuju katakan amin. Percaya katakan amin. Apalagi Bapa kita di surga. Dia pasti berikan yang terbaik yang sudah dia sediakan buat kita. Yang setuju katakan yes. Setuju katakan yes. Jadi alasan yang pertama, saudara, karena Tuhan mau kita selalu bersuka cita. Tuhan gak mau suruh kita fokus dengan masalahnya kita. Tuhan mau kita fokus, bersuka citalah senantiasa. Karena apa? Tuhan bilang jangan khawatir. Amin. Yang kedua, saudara, alasan kenapa kita harus bahagia di dalam Tuhan yang kedua, karena sukacita memberikan energi dan kekuatan. Nehemia 8 ayat 10 yang bagian yang B dibilang begini, saudara. Jangan biarkan hatimu sedih karena sukacita Yahweh adalah perlindunganmu. Kadang masalah yang kita hadapi, saudara, kita dihadapi dengan banyak alasan untuk kita bisa bilang menyerah. Kadang masalah yang kita hadapi membuat kita tuh mikir kayak, aduh, apa aku nyerah aja ya? Apa aku berserah aja ya? Apa aku, sudahlah, kayaknya rasanya berat banget deh. Nah, saudara, hari ini firman Tuhan mau ngingetin kita, sumber kekuatan kita bukan dari keadaan kita. Sumber kekuatan kita bukan dari keadaan kita, tapi sumber kekuatan kita dari sukacita yang berasal dari Tuhan. Sehingga kita dihadapin masalah, saudara, kita nggak lagi dihadapi dengan alasan-alasan kayak tadi. Aduh, nyerah aja deh. Aduh, kayaknya sulit deh. Kita nggak ada dihadapin lagi dengan itu, saudara. Karena apa? Karena kita tahu sumbernya. Betul nggak? Kita tahu sumbernya, saudara. Kebahagiaan dari Tuhan itu beda sama dengan yang dunia berikan, saudara. Kebahagiaan dari Tuhan itu nggak sama dengan yang dunia berikan. Karena apa? Karena kebahagiaan dari Tuhan itu lahir dari keyakinan bahwa Tuhan itu mengasihi setiap kita. Tuhan mengasihi setiap orang yang percaya. Setuju katakan yes? Setuju katakan yes? Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Dan Tuhan yang sama yang bekerja buat kita semua. Amin. Di saat situasi sulit, saudara, di saat kita memilih untuk bersyukur,
hati kita dikuatkan. Sehingga langkah kita saudara itu jadi lebih teguh. Sehingga langkah kita jadi lebih kuat untuk ngadepin semua masalah yang terjadi di dunia ini. Ada satu quote bilang kayak gini saudara, sukacita dari Tuhan. Sukacita dari Tuhan bukan hanya membuat kita tersenyum, tapi sukacita dari Tuhan membuat kita kuat berdiri. Yang setuju katakan amin. Setuju katakan amin. Jadi yang pertama tadi saudara, alasan kenapa kita harus bahagia karena Tuhan mau kita bahagia. Yang kedua, alasan kenapa kita bahagia karena bahagia memberikan energi dan kekuatan buat kita. Amin. Dan yang ketiga, alasan kenapa kita harus bahagia. Yang ketiga, jadi saksi buat orang lain. Dunia butuh lihat kita bahagia saudara. Kita jadi kesaksian buat orang-orang di luar sana. Kok kayaknya kalau kita ngomong jadi saksi kok kayaknya berat banget ya. Kita buka ayatnya dulu saudara. Matius 5 ayat 16. Boleh buka? Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan manusia, sehingga mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan yang memuliakan Bapamu yang di surga. Itu maksudnya jadi saksi saudara. Saudara, hidup bahagia itu bukan cuma enak buat diri sendiri saudara. Hidup bahagia bukan cuma buat enak untuk kita sendiri. Tapi bagaimana cara kita untuk jadi saksi memberitakan Yesus tanpa harus banyak ngomong. Bagaimana caranya kita memberitakan Yesus tanpa harus banyak ngomong. Artinya gini, waktu orang lihat kita, orang ini keep positif. Orang ini kok kelihatannya kayak positif sekali ya. Auranya tuh kayak adem banget. Orang ini kok kayak senyum terus, bahagia terus. Bahagia kayak gak ada masalah dalam hidupnya gitu kan. Pernah gak saudara ketemu orang kayak gitu? Saya yakin pernah. Ya kan? Mereka bakal mikir apa? Kita yang ngelihatnya kita bakal mikir apa saudara? Kok bisa sih? Ya enggak? Kok bisa sih? Hidup bahagia terus hidup enjoy terus gitu. Kok bisa? Nah saya punya ilustrasi kayak gini saudara. Tuhan mau kita jadi terang, betul enggak? Tuhan mau kita jadi terang. Coba boleh ditampilkan slide dulu. Nah ini saudara. Saudara lihat LED. Kondisinya gelap. Next. Artinya apa saudara? Apa yang terjadi? LED-nya jadi terang, benar nggak? Artinya apa saudara? Artinya gini, Tuhan mau kita jadi kayak lampu. Tuhan mau kita jadi kayak lampu ini saudara. Menyala di tengah dunia yang gelap. Sukacitanya kita saudara itu seperti cahaya tadi. Cahaya ini yang otomatis bikin orang jadi penasaran sama sumbernya. Betul nggak? Nah saudara kalau saya mau tanya, boleh tampilkan lagi sekali lagi? Saudara kalau saya mau tanya, kok bisa lampunya nyala? Penasaran nggak sama sumbernya? Ya saudara tahu ini mungkin slide ilustrasi, tapi kalau misalnya kita lihat kok bisa tiba-tiba ada lampu nyala, saudara penasaran nggak sama sumbernya? Pasti penasaran, betul nggak? Entah di balik layar ini apakah ada colokan untuk nyalain lampu atau ada saklar atau gimana? Kita jadi penasaran sama sumbernya. Nah, zaman sekarang saudara, orang-orang itu pada kepo. Zaman sekarang orang-orang itu tuh pada pengen tahu. Ya enggak? Pada kepengen enggak ketinggalan berita lah bahasanya. Mungkin anak-anak muda bilangnya pada FOMO ya. Nah, saudara, zaman sekarang orang-orang tuh rasa ingin tahunya tuh tinggi minta ampun. Nah, ketika mereka penasaran sama sumber cahaya tadi, saudara, mereka pasti nyari tahu, benar nggak? Benar? Mereka pasti nyari tahu. Dan saat mereka tahu sumbernya adalah Yesus,
Saat mereka tahu sumbernya adalah Yesus, nama Tuhan itu dimuliakan. Yang setuju katakan yes. Ketika mereka tahu sumbernya Yesus, saudara, mereka tahu, oh, ternyata dia hidup bahagia itu karena Yesus. Amin. Ternyata dia hidup bahagia karena ada Yesus yang menopang. Karena ada Yesus, sang sumber kekuatan kita. Amin, saudara. Ada satu quote bilang kayak gini, bahagia di dalam Tuhan itu bikin kita bersinar tanpa harus banyak bicara. Setuju katakan yes. Bahagia di dalam Tuhan bikin kita bersinar tanpa harus banyak bicara, saudara. Jadi alasan yang pertama tadi, Tuhan mau kita sukacita, selalu bersukacita karena ada maksud dan tujuan Tuhan di balik itu. Yang kedua tadi apa, saudara? Jadi energi dan jadi kekuatan buat kita. Yang ketiga, kita juga jadi saksi. Jadi terang, saudara. Yang keempat, alasan kenapa kita harus bahagia di dalam Tuhan. Yang keempat, saudara, sukacita di dalam Tuhan bikin kita lebih sehat. Ada lagu bilang hati yang gembira adalah obat. Amsal 17 ayat 22 bilang begini, hati yang gembira. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang menyembuhkan. Semangat yang patah membuat tulang-tulang jadi kering, saudara. Bahagia bukan cuma bikin hidup kita jadi tenang. Rasa bahagia bukan cuma bikin hidup kita jadi enak, tapi juga bikin hidup kita jadi jauh lebih sehat. Firman Tuhan bilang tadi, saudara, hati yang gembira adalah obat. Saudara, mau sebanyak apapun, seintens apapun olahraga kita, saudara, mau lari pagi, nanti siangnya kita mungkin badminton, terus nanti sorenya jalan sore lagi, terus malamnya nge-gym, ya kan? Tiap hari ngelakuin kayak gitu, tapi kalau hatinya nggak bahagia, nggak menjamin orang itu jadi sehat. Betul nggak? Mau olahraga sebanyak apapun, saudara, tapi kalau hatinya nggak bahagia, nggak menjamin hidupnya sehat. Tapi Tuhan bilang, kalau hati kita bahagia, hati kita gembira, itu adalah obat. Amin. Saudara, saat kita bersyukur, menikmati hidup, tubuh kita ikut merespon. Ya enggak? Stresnya makin berkurang, imun tubuh kita tiba-tiba bisa aja meningkat, saudara. Ya kan? Pikiran kita jadi lebih jernih. Tapi kalau hati kita terus dipenuhi dengan kekhawatiran, hati kita terus dipenuhi dengan kepahitan, tubuh kita pun jadi lemah. Tubuh kita pun jadi lesu. Jadi gak ada semangat hidup. Bahkan hidupnya jadi hampa. Nah, Tuhan mau kita jaga hati kita. Bukan hanya untuk kesehatan rohani saja, tapi juga untuk kesehatan jasmani kita. Untuk kesehatan fisik kita, saudara. Kemarin saya scrolling sosial media, saudara, saya ketemu ayat ini. Ini bagus banget. Saya nemu quote ini, boleh tampilkan quote-nya? Bahagia itu vitamin gratis dari Tuhan. Bikin hati tenang dan tubuh sehat. Bahagia itu, saudara, vitamin gratis dari Tuhan. Bikin hati kita tenang, bikin tubuh kita jadi sehat. Setuju katakan amin? Setuju katakan amin? Dan yang terakhir, saudara, alasan kenapa kita harus bahagia di dalam Tuhan. Yang terakhir, karena sukacita, boleh tampilkan? Karena sukacita adalah bukti Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Kita buka ayatnya dulu, Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Nah, saudara, bahagia itu nggak datang dari hidup yang selalu mulus. Bahagia itu nggak datang dari hidup yang
selalu enak saudara. Tapi bahagia datang dari Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Amin. Bahagia itu datang dari Roh Kudus yang bekerja buat hidup kita. Jadi kalau kita bisa tetap happy, kita bisa tetap bersuka cita, meskipun kita dalam tekanan, meskipun kita dalam masalah saudara, kalau kita bisa bersuka cita itu tanda bukti bahwa Roh Kudus bekerja buat hidupmu. Roh Kudus bikin hidup kita jadi lebih tenang karena kita percaya apa? Tuhan yang pegang kendali. Roh Kudus bikin hidup kita tuh jadi tenang, bikin hati kita jadi damai karena kita tahu sumbernya. Karena kita tahu Tuhan yang pegang kendali buat hidup kita. Saudara, saya punya ilustrasi kayak gini saudara. Kalau saudara paham bagaimana cara wifi bekerja, ya kan? Kemarin ini kan di hall ini wifi ini sedang bermasalah. Kemarin sempat di-mention sama Pastor Nofri. Nah saudara lihat ini logo lambang wifi saudara, ya kan? Nah kalau saudara paham bagaimana cara wifi bekerja, misalnya kayak gini saudara. Kalau sinyal wifi kita penuh, yang kayak di sebelah kanan, sebelah kanan saudara, kalau sinyal wifi penuh, artinya apa? Sinyalnya kuat, betul nggak? Betul? Nah, tapi kalau misalnya sinyal wifi-nya kita cuma satu, saudara, kayak di gambar, wifi-nya kenceng nggak? Sinyalnya lemah atau kuat? Sinyalnya lemah. Mungkin ada beberapa handphone kita akan mengeluarkan notifikasi, ya kan? Low signal, kayak gitu kan? Nah saudara, bagaimana cara biar sinyal wifi dari satu ini jadi penuh? Bagaimana caranya biar sinyal ini jadi penuh? Caranya gimana saudara? Kita deketin HP-nya kita ke sumber wifi-nya. Betul nggak? Bagaimana caranya biar sinyal kita dari yang satu tadi jadi penuh? Kita deketin HP kita ke mesin wifi-nya, ke sumbernya. Benar? Benar saudara? Nah saudara, bagaimana caranya biar sinyal wifi tadi dari satu jadi penuh? Berarti kan kita deketin sumbernya, ya kan? Makin dekat dengan routernya, makin dekat dengan mesinnya, makin dekat dengan sumbernya wifi tadi, makin kenceng nggak sinyalnya? Makin kenceng kan? Nah, perhatikan, makin dekat dengan sumbernya, makin dekat dengan sumbernya saudara, makin kuat nggak sukacita kita? Halo? Makin dekat dengan sumbernya, makin kuat nggak rasa bahagianya kita? Artinya apa saudara? Sumbernya siapa saudara? Tuhan Yesus. Makin dekat dengan Tuhan kita saudara, makin dekat dengan Yesus, makin kuat sukacitanya kita. Setuju katakan amin. Saudara, saya mau sedikit cerita, saya boleh undang teman-teman Presiden Worship boleh masuk. Saya mau sedikit cerita gini saudara, mungkin keluar sedikit dari pembahasannya kita hari ini. Tapi saya rindu untuk saksikan ini buat kita semua. Jadi segini saudara, kemarin-kemarin saya kayak sempat meragukan Tuhan. Meragukan cara Tuhan bekerja. Sekitar 2 minggu yang lalu, saya sempat meragukan cara Tuhan bekerja. Sempat kayak, kok begini ya Tuhan? Sempat kayak, kok saya dan keluarga saya boleh dihadapin dengan situasi yang kayak gini? Saya sempat mikir gini saudara, kok kayaknya saya ngerasa perasaan bahagia itu kayak di luaran aja. Kok saya merasa kayak perasaan bahagia itu kayak cuman di gereja aja. Kondisi hati saya kok kayak rasanya tuh kosong ya. Ketemu teman-teman, ketemu orang-orang, oke, bisa bahagia, bisa happy, bisa senyum, bisa bercandaan apa gitu dengan teman-teman Presiden Worship. Tapi kok kayaknya nggak nyata. Kok kayaknya nggak asli ya. Nah,
Balik-balik ke rumah, hati itu kayak seolah-olah kosong. Kayak nggak ada harapan, saudara. Jadi akhir-akhir ini lagi dihadapin dengan banyaknya masalah yang datang. Hati kayak dipaksakan untuk menerima, dipaksakan untuk tetap bahagia, dipaksakan untuk tetap bersyukur, tapi kok rasanya masih ada sesuatu yang ngeganjel tadi. Kayak tadi saudara yang saya katakan, kok rasanya kayak belum merdeka. Sempat agak sedikit protes sama Tuhan, kok kayak gini ya, kok seolah-olah kayak dibiarkan terjadi. Kok seolah-olah kayak berjuang sendirian. Nah saudara, 2 minggu lalu saudara, ada satu kejadian di rumah saya saudara. Ceritanya saya lagi main sama anak-anak, lagi main sama anak saya saudara. Dan lumayan lama saya ini nggak pernah buka TV. Lumayan lama saya ini udah nggak pernah nonton TV di rumah. Nah, ceritanya saudara, tiba-tiba kok kayak seolah-olah digerakkan untuk ngambil remote TV tadi. Untuk ngambil remote TV lalu untuk nyalahin TV tadi, saudara. Nah, lalu oke lah. Saya buka TV dan saudara tahu, niat awalnya saya cuma kepengen buka YouTube, cuma kepengen nontonin travel vlog gitu saudara. Karena saya hobi, saya suka nonton travel vlog orang-orang. Jadi saya niat awalnya cuma ambil remote, saya mau putar channel travel vlog itu. Tiba-tiba, entah kenapa, tiba-tiba ada satu musik video yang keputar. Musik video itu kayak video klip saudara. Tiba-tiba ada satu video yang keputar saudara. Nah, dan saya nggak sadar awalnya. Tiba-tiba lagu ini jadi gini saudara. Susunan lagu dia dari intro masuk ke lirik awal. Habis lirik awal masuk ke ref. Nah saya nggak sadar. Waktu saya dengar, loh kok kayaknya liriknya kayak deket yo. Kok kayaknya liriknya kayak seolah-olah kayak menjawab keraguanku selama ini. Liriknya kayak gini saudara, boleh F. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Bagian yang kedua bilang begini saudara, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mata ku tak melihat. Awalnya nggak sadar saudara, awalnya tuh nggak sama sekali nggak sadar, karena saya lagi main bareng anak saya. Tiba-tiba pas masuk ke bagian ref dibilang begini, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Ada amin? Ada amin saudara? Kok tiba-tiba kayak kayak seolah kayak ngedek gitu ya?
kok tiba-tiba kayak ngerasa deket banget sama liriknya. Lalu saya cuma lihat judulnya sepintas saudara. Dan besoknya, saudara tahu apa yang terjadi? Saya penasaran sama lirik lagu tadi. Saya penasaran sama detail lagu tadi saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mulai saya putar. Waktu saya lagi ngantar anak saya sekolah, pulang, saya penasaran, saya putar. Waktu saya putar saudara, saya dengerin, tiba-tiba air mata ini auto ngalir. Tiba-tiba air mata ini ngalir sendiri. Sampai mikir kayak gini saudara, ternyata Tuhan bisa pakai cara apapun buat ngobrol sama kita. Ternyata Tuhan bisa pakai cara apapun buat ngasih kita kekuatan tadi. Ternyata saudara, Tuhan bisa pakai cara apapun buat ngasih tahu seberapa dekat Dia. Makin dekat sama sumbernya, makin kuat sukacita kita. Makin dekat sama sumbernya, makin kuat rasa bahagia yang boleh kita rasakan. Amin. Yang setuju katakan amin. Boleh saya undang kita perlahan untuk bangkit berdiri. Saudara, saya mau sampaikan secara daging saudara. Mungkin kita masih suka meragukan cara Tuhan bekerja. Sama saudara, saya pun masih suka ngeraguin cara Tuhan bekerja. Tapi hari ini saya mau katakan, iman kita berkata kita punya Tuhan yang besar. Hari ini saya mau katakan kita punya Tuhan yang penuh kuasa. Rencana Tuhan itu terindah buat hidup kita. Amin. Penutup saudara, 5 alasan kita harus hidup bahagia di dalam Tuhan. Yang pertama, karena itu perintah Tuhan. Karena Tuhan mau kita bahagia. Gak perlu kita peduli apapun masalah yang terjadi dalam hidup kita. Karena Dia bilang kita perlu bahagia. Yang kedua, memberikan kekuatan buat kita. Bahagia itu memberikan kekuatan buat kita. Sukacita dari Tuhan berbeda dengan yang dunia berikan saudara. Sukacita dari Tuhan gak cuma buat kita tersenyum. Sukacita dari Tuhan buat kita lebih kuat menghadapi masalah kita. Yang ketiga saudara, jadi kesaksian dunia. Kita jadi terang. Dan yang keempat, jadi lebih sehat secara jasmani dan rohaninya kita. Dan yang terakhir saudara, jadi bukti Roh Kudus bekerja buat hidup kita. Karena kita tahu Tuhan yang pegang kendali hidup saudara dan saya. Setuju katakan amin. Setuju katakan amin. Quote terakhir saudara. Ada satu quote terakhir bilang begini, bahagia itu bukan karena hidup perfect, tapi karena kita punya Tuhan yang perfect di hidup kita. Bahagia itu bukan karena hidup kita sempurna saudara, tapi karena kita punya Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Setuju katakan amin. Boleh berikan sorak-sorai yang berbagi Tuhan kita. Saya rindu nyanyikan lagu tadi dari awal. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini saudara. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesat di dada. Iman percaya kami katakan, imanku berkata, kami punya Tuhan. Tuhanku yang pegang kuasa. Benar Tuhan. Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Sama-sama nyanyikan saudara. Walaupun gunung itu tak berpindah, Tetap percaya. tetap percaya Kau yang punya kuasa. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ku
asal Kau di sampingku. Terima kasih Tuhan. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Lebih lagi saudara, dengan percaya semua kita katakan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam Bila katakan saudara, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. mari lebih lagi angkat tangan tinggi-tinggi. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang Boleh sekali lagi dengan iman katakan. yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, Iman tetap kami padamu, percaya Kau yang punya kuasa. Tuhan Yesus punya kuasa yang dahsyat. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Apapun yang kau alami, pilihlah untuk bahagia. Karena kita punya Yesus, amin. Mungkin hari ini gunungmu belum berpindah. Tapi tahukah saudara, ada satu pribadi yang tidak pernah berpindah dari dalam hidupmu, yang selalu menopang,
Saya dijawab dengan pujian tadi. Seringkali kita merasa sendiri. Sehingga kita kehilangan sukacita, kehilangan bahagia. Tanpa kita sadari bahwa Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan biarlah mulai hari ini kita fokus ke sumber sukacita kita. Adalah Yesus, amin. Masalah apapun yang kita alami, saudara, tidak akan bisa menghalangi sukacita Tuhan yang dicurahkan bagi kita. Apapun. Dunia ini penuh tantangan, penuh masalah. Tapi kita punya sumber sukacita yang dahsyat. Dan dia tinggal di dalam hidupmu dan hidupku. Katakan amin. Jangan pernah meragukan itu. Mulai hari ini apapun yang terjadi, Tuhan Yesus sumber sukacitaku. Tuhan Yesus sumber kebahagiaanku. Dia selalu punya cara yang terbaik. Amin. Tetap memilih untuk tetap bersukacita. Sebab tangan yang kuat selalu menopang kita. Amin. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya. Karena dia punya kuasa. Sekalipun dalam lembah kegelapan, angkat suara. Asal kau di sampingku, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Yesus yang setia. Semuanya angkat tangan tinggi-tinggi, saudara, katakan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Tuhan. Amin. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Yesus yang setia. Imanku Tuhan, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Sekali lagi katakan. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Berikan suara-suara yang meriah buat Tuhan Yesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa pagi hari ini. Kami diingatkan kembali bahwa apapun persoalan kami,
tidak akan bisa menghalangi sukacita surga turun atas kami. Apapun yang kami alami Tuhan, tidak akan bisa menghalangi sukacita surga. Sebab sukacita Tuhan itulah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu bahwa hidup kami ada di tangan-Mu, hidup kami ada di pikiran-Mu, hidup kami ada di rencana-Mu Tuhan. Kami terus memilih untuk bersukacita karena kami tahu bahwa akan datang waktunya semua janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Kami boleh menjadi saksi bagi siapapun dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman yang luar biasa ini menjadi berkat bagi kami siang hari ini. Dan kami percaya Roh Kudus akan terus membawa kami untuk terus bersukacita. Hidup ini happy, hidup ini bahagia. Karena kami punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih.